Aturan soal penghinaan presiden masuk RKUHP. Ini bedanya dengan pasal yang lama. Gini kalau saya ya, sejak wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, itu yang namanya diejek, namanya dicemooh, namanya dicaci, dihina, sudah makanan sehari-hari. Biasa Pak? Biasa. Jadi, dan sebetulnya seperti itu bisa kalau saya mau, bisa saja itu dipidanakan. Sudah jelas, pertama kan di penghinaan itu diksi hukum, ya, fitnah diksi hukum. Bedakan antara upaya kritis dengan fitnah dan penghinaan. Ya, kemudian juga kan jelas mengatakan sesuatu, ya, ada batasannya untuk kepentingan umum. Ya, sekali lagi menghina itu nggak boleh, apapun aturannya, ya, entah etis, entah yuridis, apalagi sekali lagi menghina itu harus dilarang. Tapi kalau mengkritik wajib, nah harus dibedain. Jadi konsep RUKHP 240, 241 itu deliknya adalah delik aduan. Deliknya delik biasa, bukan delik aduan. Kalau penghinaan terhadap orang, delik aduan. Nah, sehingga dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, presiden memang kebijakan-kebijakan pemerintahannya itu pasti dikritik oleh rakyat. Dikritik pun secara keras. Nah, itu argumen pertama. Jadi kita harus lihat sejarahnya kenapa ada penghinaan terhadap presiden. Kan Undang-Undang 146 itu hanya menggantikan dari Raja dan Ratu Belanda. Harus kita lakukan, dan saya membuka Vice Presiden. Sikap pemerintah yang sangat paradoks kan. Di satu sisi ingin menjaga kewibawaan presiden. Yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah ke pemerintah. Meruntuhkan kewibawaan negara cabang kekuasaan yang lainnya, itu Mahkamah Konstitusi gitu. Dan kemudian bagaimana akan saya buka. Pemerintah menyatakan kepada rakyat kalau taati putusan pengadilan, kalau pemerintah dan DPR tidak taat pada putusan Mahkamah Konstitusi gitu. Dengan pasal-pasal yang lebih jelas seperti itu, kalau kamu mengkritisi, ya, kalau kamu memberikan koreksi terhadap pemerintah, malah jelas. Tapi kalau nggak ada pasal itu, bisa kamu dibawa ke pasal-pasal karet. Bisa dibilang, bisa kemungkinan untuk polisi menjadi menangkap dengan mudahnya menangkap orang. Kalau soal itu bukan kemunduran juga sih. Ya kalau misalnya kita mengkritik, ya itu hak setiap warga negara dong. Sebenarnya sih kalau itu tergantung pemikiran kita aja sendiri ya, bagaimana kita bisa melihatnya. Tapi at least sih nggak apa-apa. Tapi dengan putusan MK sekarang tidak berarti presiden, wakil presiden kalau dihina itu tidak ada perlindungannya. Ada, tapi ini menjadi delik aduan. Jadi kalau presiden, wakil presiden tidak mengadu, ya selesai. Aturan soal penghinaan presiden masuk RKUHP. Ini bedanya dengan pasal yang lama. Jakarta. Tim Sosialisasi RKUHP Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham Albert Aris menyebutkan ada perbedaan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung KUHP. Dalam rancangan KUHP, RKUHP, keduanya adalah pasal 134 KUHP dengan pasal 218 RKUHP. Perbedaan pertama, pasal 134 KUHP memiliki delik biasa. Artinya semua pihak bisa melaporkan dugaan penghinaan pada presiden dan wakil presiden. Tapi pasal 218 RKUHP deliknya aduan. Artinya hanya presiden yang punya legal standing mengadukan hal dugaan tindak pidana tersebut. Sebut Albert dalam program YouTube Gaspol Kompas.com. Perbedaan kedua, lanjut dia, terletak pada ancaman pidananya. Pasal 134 KUHP disertai ancaman pidana 6 tahun penjara. Faktor pembeda terakhir, ungkap Albert, pasal 218 RKUHP
mengandung alasan penghapusan pidana khusus yang diatur, yaitu bukan merupakan penyerangan harkat dan martabat presiden jika dilakukan untuk membela diri atau kepentingan umum, pungkasnya. Adapun pasal 134 KUHP telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam keputusan nomor 013/PUU-4 Romawi-2006. Kala itu, MK menilai pasal 134, pasal 136, dan pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang rentan manipulasi. Namun, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam draft RKUHP tahun 2019. Publik tidak mengetahui isi draft RKUHP saat ini yang masih dibahas oleh pemerintah melalui Kemenkumham dengan Komisi 3 DPR. Salah satu pasal kontroversial dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana alias RKUHP adalah pasal penghinaan presiden. Dalam draft final diketahui bahwa seseorang yang menghina presiden terancam paling lama hukuman mencapai 3 tahun 6 tahun penjara. Aturan penghinaan presiden ini terdapat dalam pasal 134 KUHP, namun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 013/022/PUU Romawi 4/2006. Alasannya, karena MK menilai pasal ini tafsirnya rentan dimanipulasi. Lalu saat ini berubah dan masuk ke dalam RKUHP, tepatnya pada pasal 218 sampai dengan 220 RKUHP. Dalam pasal ini dijelaskan mengenai aturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Bunyi pasal ini sebagai berikut. Poin pertama, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana dengan paling banyak kategori 4. Poin kedua, tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Terdapat juga 6 poin penjelasan yang ditambahkan. Inti dari penjelasan pasal tersebut berputar dalam pengertian kepentingan umum dan kritik. Untuk kepentingan umum yang dimaksud dalam pasal ini berupa perlindungan hak berekspresi dan berdemokrasi, seperti melalui pemberian kritik. Sementara untuk kritik sendiri perlu dijelaskan beserta uraian pro dan kontranya. Namun menariknya, presiden perlu mengajukan aduan terlebih dahulu untuk memproses penghinaan atau kritik yang tidak objektif. Hal ini disebabkan karena pasal 218 di draft RKUHP bersifat delik aduan. Artinya seseorang yang terancam terkena tuntutan semisal yang melapor penghinaan itu adalah presiden atau wapres itu sendiri. Berbeda dengan pasal 134 KUHP yang bersifat delik biasa. Hal ini menandakan bahwa segala pihak mampu melaporkan dugaan penghinaan presiden ke pengadilan. Nah, sudah makanan sehari-hari. Biasa, Pak. Biasa. Jadi, dan sebetulnya seperti itu bisa kalau saya mau bisa saja itu dipidanakan. Sudah jelas, pertama kan di penghinaan itu diksi hukum, ya, fitnah diksi hukum. Bedakan antara upaya kritis dengan fitnah dan penghinaan. Ya, kemudian juga kan jelas mengatakan sesuatu, ya,
ada batasannya untuk kepentingan umum. Ya, sekali lagi menghina itu nggak boleh.